الله يا الله الله يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, sebelum pembelajaran kali ini Ibu mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu supaya ilmu yang nantinya kita pelajari dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Oke anak-anak, pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari tentang proses berdirinya dinasti Ayyubiyah, pendiri-pendiri dinasti Ayyubiyah, kemudian peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang siapa sajakah sih pemimpin-pemimpin besar dan ilmuwan muslim pada masa dinasti Ayyubiyah. Oke anak-anak, disimak baik-baik ya materi kali ini. Nah anak-anak, pada pertemuan kemarin Ibu telah memberikan kalian tugas untuk membaca materi yang akan kita pelajari pada saat ini, yaitu materi bab 4. Nah, apa kalian semua sudah membacanya? Nah, Ibu yakin kalau kalian semua sudah membaca materi bab 4. Sekarang Ibu akan memperjelas materi yang ada di buku kalian masing-masing ya. Karena pada pertemuan minggu lalu kita dijelaskan bahwasannya pendiri Daulah Ayyubiyah yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menjabat selama 79 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Al-Aziz Imaduddin selama 5 tahun. Kemudian Sultan Al-Mansur Nasiruddin selama 2 tahun. Kemudian Sultan Al-Adil Saifuddin selama 18 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Kamil Muhammad selama 20 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Adil Saifuddin selama 2 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan As-Shaleh Najimuddin selama 9 tahun. Selanjutnya yaitu Sultan Al-Mu'azzam Turansyah yang menjabat selama 1 tahun, dan yang terakhir yaitu Sultan Al-Ashraf Muzaffaruddin selama 2 tahun. Pertama ada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang merupakan pendiri yang pertama ada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkap beliau yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najimuddin bin Ayyub. Beliau ini berasal dari bangsa Kurdi yang lahir pada tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini dikenal sebagai perwira yang memiliki kecerdasan tinggi dalam bidang militer. Selain itu, ia juga membangun tembok kota. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini dikenal dengan sebagai perwira yang memiliki kecerdasan tinggi dalam bidang militer. Selain itu, ia juga membangun tembok kota di Kairo dan Bukit Muqattam sebagai benteng pertahanan di kota Kairo ini yang diberi nama Qal'atul Jabal yang dibuat pada tahun 1183 Masehi. Dan yang pastinya Salahuddin Al-Ayyubi ini menyatukan provinsi-provinsi Arab terutama di Mesir dan Syam pada satu daulah kekuasaan. Oke, yang kedua yaitu Sultan Adil Saifuddin, yang mana nama lengkap beliau yaitu Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub, yang merupakan Sultan keempat pada masa pemerintahan Daulah Ayyubiyah. Nah, perjalanan hidupnya yaitu pada tahun 1168 sampai 1169. Beliau pernah mengikuti pamannya
mengikuti ekspedisi militer di Mesir. Kemudian pada tahun 1169 Masehi, beliau memadamkan pemberontakan orang-orang Koptik di Mesir. Selanjutnya pada tahun 1186 beliau kembali ke Mesir untuk memerangi pemerintah pasukan salib. Dan selanjutnya pada tahun 1192 sampai 93 Masehi, beliau diangkat menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. Dan pada tahun 1193 Masehi, beliau menghadapi pemberontakan lagi, yaitu pemberontakan Isuddin di Mosul. Dan akhirnya dia menjadi gubernur Syria di Damaskus. Setelah itu dia menjadi sultan di Damaskus. Oke, yang ketiga ada Sultan Al-Kamil Muhammad. Beliau memiliki nama lengkap Al-Malik Al-Kamil Nasiruddin Abu Al-Mali Muhammad, yang merupakan putra Al-Adil. Nah, terdapat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pemerintahan sultan ini. Di antaranya pada tahun 1218, beliau memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat. Setahun berikutnya, dia hampir kehilangan tahtanya. Dan kemudian ia mengembalikan Yerusalem kepada pasukan salib. Dan selanjutnya dia membangun kembali tembok di Yerusalem yang dirobohkan oleh Al-Mu'azzam saudaranya. Selanjutnya ia mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di kubah batu Baitul Maqdis yang kepada orang Kristen. Dan yang terakhir, Al-Kamil meninggal dunia pada tahun 1238 Masehi. Nah, selanjutnya yaitu sumbangsi para ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah, di sini yang pertama ada Asyurawardi Al-Maqtul yang merupakan ilmuwan teosofis pada masa ini. Beliau merupakan pencipta Thariqat Asyurawardiyah yang di dalamnya mengajarkan tentang makrifat, kemudian fikir, mahabbah, tawakal, dan fana dan baqa. Kemudian Asyurawardi ini juga mempunyai karya, yaitu kitab Al-Lamhat yang merupakan kitab filsafat, kemudian Qisasul Ghurba Al-Gharbiyah yang merupakan kitab sofistik, kemudian kitab Al-Muqawwamat yang merupakan kitab tentang ajaran pariratetik. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ada Ibnu Al-Azim yang merupakan ahli sejarah atau biasa disebut dengan sejarawan. Nah, Ibnu Al-Azim ini memiliki karya yaitu kitab Zubada Al-Halab bin Tarikh Halabah dan Bughya At-Talib fi Tarikh Halabah tentang sejarah Aleppo yang disusun secara alfabetik, terdiri dari 40 juz atau 10 jilid. Yang kedua yaitu ada Al-Bushiri yang merupakan sastrawan penulis. Nah, beliau ini yang menciptakan shalawat burda yang biasa kita nyanyikan sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang, shalawat burda ini masih masih dilestarikan oleh umat Islam. Kemudian ada Abdul Latif Al-Baghdadi yang merupakan ahli ilmu mantik. Kemudian ada Abu Abdullah Al-Qudai yang merupakan ahli ilmu fikih. Beliau memiliki karya yaitu Sanadus Syihah dan Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Abu Abdullah Muhammad Idrisi yang merupakan ahli geografi. Beliau menciptakan kitab tentang tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang namanya adalah Kitab Al-Jami' li Ashtot An-Nabat. Kemudian ada Ad-Dawudi yang merupakan ahli botani. Beliau juga mengarang kitab tentang ini, yaitu kitab konferensi tentang identifikasi tanaman, bebatuan, dan pepohonan yang namanya adalah Kitab Nushah An-Nufus wal Afkar Ma'rifah wal Ahjar wa Ashjar. Kemudian yang terakhir ada Syamsuddin Khaliqan yang merupakan ahli sejarawan juga, yang karyanya adalah Wafiyatul A'yan.
Nah, anak-anak, itu semua tadi materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, kalau ada yang belum dipahami dan ada yang perlu ditanyakan, langsung saja bisa komen di video ini atau nanti ditanyakan lewat WA ke Bu Guru, gak apa-apa. Kemudian Bu Guru akan mengasih tugas kepada kalian, yaitu meresum tentang bab 4 ini, yang yaitu sumbangsi pemimpin-pemimpin besar dan para ilmuwan masa Daulah Ayyubiyah. Nah, Bu Guru berharap dengan meresum ini kalian akan lebih dapat mendalami dan memahami serta menghayati sejarah tentang Daulah Ayyubiyah ini. Oke anak-anak, cukup sekian dari Ibu, semoga dapat bermanfaat, dan mari kita berdoa sebelum pembelajaran ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke anak-anak, terima kasih ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.